إلهي لست للفردوس ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan segala puji dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini kita masih diberi kesehatan wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan kemudian kita melanjutkan aktivitas kita, amalan kita bertalabul ilmi. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita pada kali ini di halaman 198 pada jilid yang pertama. Kita akan membacakan kembali yaitu di adab yang keempat daripada doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adab yang keempat. Dan adab yang keempat. Adab yang berdoa bagian yang keempat. Allahumma shalli ala sayyidina. Seyogyanya ia merendahkan
seyogyanya ia merendahkan suaranya pada ketika meminta doa itu, antara sir dan jihar, antara sir dan jihar. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu innal ladzina tad'una laysa bi'assamin wala ghaib innal ladzina tad'una bainakum wa baina a'naqa rakabakum. Kata Nabi, artinya hai manusia, bahwa Tuhan yang kamu pinta doa kepadanya itu tiada ia ghaib, tiada ia ghaib. Bahwasannya Tuhan yang kamu seru itu yang kamu panggil itu antara kamu dan antara leher, antara kamu dan antara leher kendaraan kamu. Ini adab yang keempat adalah berdoa, yaitu dengan suara rendah, dengan suara rendah sebaiknya, tidak suara menjerit-jerit, ya, itu karena Allah tidak tuli. Baiknya dengan sendu, dengan syahdu, ya, tidak dengan daripada berteriak, berteriak dengan penuh, ya. Jihar, jihar itu ya semacam orang salat zuhur, maghrib, isya, dan daripada subuh. Nah, suara jihar itu, jihar antara sir dan jihar boleh. Baiknya itu doa ya dengan suara indah, dengan perlahan. Bila dapat dengan berirama itu, dengan nada doa itu membuat kita sangat menyentuh, dapat. Jangan doanya langsung doa-doa macam mengobatin orang kemasukan itu. Doa baiknya itu doa dengan enak didengar lah. Makharijul hurufnya jelas, doa. Suaranya tidak tinggi, ya, tidak tinggi terlalu tinggi, dan tidak pula yaitu bila dia memimpin atau dia sendiri sirlah, ya Allah, dengan suara dengan rendah. Maka kalau dia berdoa pula dengan bacaan-bacaan yang dia doa itu tidaklah membacakan dengan bacaan yang seharusnya doa dibaca dengan huruf-hurufnya itu doa dengan huruf Arab, menghilangkan lahnin. Kata Syekh Zaini Dahlan, pengarang kitab Mukhtasar Jiddan, syarah daripada matan Ajurumiyah. Beliau berkata di muqaddimahnya, innallaha la yusmi'ud du'a malhunan. Beliau innallaha la yusmi'ud du'a malhunan. Sesungguhnya Allah tidak mendengar doa orang yang lahin. Lahinnya apa? Cedera bacaannya cedera. Seharusnya itu ha dibaca ha, seharusnya dibaca na dibaca ni, seharusnya ini baca dia lahin. Makanya yang memimpin doa itu dia harus mengerti makna, dia harus tahu makna yang dia baca itu.
sehingga muncul daripada kerendahan dirinya, kerendahan suaranya baca doa. Baiknya seorang seyogyanya dia berdoa itu, ya, dengan suara yang tawaduk, rendah, suara tawaduk maksudnya itu, penuh dengan khusyuk dia berdoa, karena dia minta kepada zat yang tidak tuli. Sepelan apapun Allah dengar, Allah Maha dengar. Nah, tapi kalau memimpin doa kan enggak mungkin pula suara dengan pelan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita katanya doa berjamaah kan. Nah, setidaknya yang memimpin doa adalah dengan jihar. Makna jihad itu adalah dengan suara diperdengarkan. Bukan rafa, bukan raf'un. Kalau raf'atun suara tinggi, menjerit, la ilaha illallah. Pokoknya menjerit-jerit itu. Kita yang kagetnya dia, mendengar ini kaget. Ya. Belum lagi tangisannya, belum lagi begini. Kalau nangis betul enggak apa-apa. Ini tangisan doa itu, menangis. Setelah itu dia enggak nangis lagi. Jadi mengayun. Nah, ini ulama sufi menganjurkan tidak. Sebaiknya jangan. Ulama tasawuf dengan suara rendah, dengan suara tawadu. Ini maksudnya. Karena mengatakan hadis ini tadi, yaitu bahwasannya yang engkau suruh itu adalah zat yang tidak tuli, dan juga tidak wala ghaib, dan juga dia tidak jauh. Dia dekat daripada kalau kendaraan di sini bahasanya itu daripada urat leher kita nih, lebih dekat, seru. Makanya ada ayat Allah menyatakan situ, idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Bilang sama hambaku Muhammad, aku lebih dekat. Wa hablul warid, di dalam disebutkan lebih dekat daripada tali leher, tali urat leher, hablul warid. Maka berdoalah dengan suara yang rendah, tidak tinggi dengan rafa, ya. Sekurangnya jiharnya itu suara ya seperti kita ba'da salat, pada salat itu. Jadi jangan salah pahamkan. Kenapa kita harus suara jihar? Jihar ya, diperbolehkan. Yang tinggi menjerit-jerit, nah itu baru sebaiknya jangan. Nah, itu dia hadis Nabi SAW. Dan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha pada firman Allah, beliau berkata, Siti Aisyah mengambil ayat Allah, wala tajhar bi salatika wala takhafat biha ay bi du'aika. Itu dia. Artinya, dan jangan engkau jihar dengan salawatmu, artinya doamu. Salawat itu artinya doa. Maka artinya salat apa artinya? Doa menurut bahasa. Jangan engkau jihar dengan salawatmu dan jangan engkau sirkan dengan dia salawatmu. Artinya yakni doa. Ini makna salawat itu di ayat, yaitu doa kamu. Maka bila baca Al-Quran saat menjumpai ayat ini dengan lafaz bis salawat, berarti itu artinya doa. Jangan menjiharkan salawat, arti meninggikan doa, dan juga jangan mesirkan. Ya, mesirkan ini sampai dia membacakannya itu di dalam hati, ungkapkan apa yang doa kita itu ungkapkan, permintaan kita itu ungkapkan. Yang begitu habis doa salat, setelah salat atau doa hajat, angkat tangan aja doa. Tadi minta apa? Allah tahu tuh. Allah tahu. Diungkapkan, ya Allah, ya Tuhan kami. Kali ini kami ya Allah berkumpul ya Allah. Itu ungkapkan apa hajatnya itu. Bilang sama Allah, kasih tahu Allah hajat kita. Bukan di dalam hati sir. Jangan jiharkan dengan suara tinggi, dan jangan pula direndahkan, sirkan, tak dibaca apa-apa doanya. Sampaikan.
Dan lagi firman Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarruan wa khafiyatan. Artinya, pinta doa akan Tuhan kamu padahal merendahkan diri kamu. Tawadhu ini maksudnya. Doa kepada Allah tapi kita tawadhu. Sudah kita bahas di pengertian doa-doa, arti doa. Ya, artinya dia bermohon, dia tawadhu. Ya, tawadhu merendahkan diri di hadapan Allah itu kita butuh gitu. Jangan kita minta tapi kita seolah-olah kayak enggak butuh, merendahkan diri, tawadhu kita. Ud'u rabbakum tadarruan wa khafiyatan. Mintalah olehmu akan Tuhanmu yaitu dengan merendahkan diri kamu, tadarru', khafiyatan, dan khafikan suara kamu. Khafi itu khafi, ikhfa itu kan ada. Khafikan suara kamu, yakni perlahankan akan dia doa itu perlahan. Mana perlahan itu Allah dengar. Ini udah doa sendiri, doa kepada Allah. Duduk sendiri di masjid, akhirnya menjadi ya Allah, ya Allah, kabulkan ajaanku ya Allah. Doakan, duduk sendiri. Orang enggak ada, dia menjerit-jerit. Khafikanlah ya Allah. Dengan berkat kudrahmu ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Doa dengan ini amalan para ulama-ulama sufi tasawuf. Dan Syekh Salikin mengajarkan. Lain halnya kalau orang yang yaitu dia ulama fikih. Ulama fikih enggak masalah doa. Doanya itu dengan jihar seperti sholat. Berbeda, jalurnya berbeda. Seorang ulama fikih dengan ulama tasawuf ini berbeda. Mereka ini sudah sampai tingkatnya. Nah, semacam kita ini baru syariatnya. Berdoa diucapkan oleh imam, pemimpin, doa yang tujuannya adalah mengajarkan jamaah. Itu pun udah suara kencang pun masih juga yang tak ada, yang tak mau berdoa, ada yang tak mau mengaminkan. Ya. Makanya mereka itu menurut ulama fikih menjerit-jerit. Nah, tapi tidak seperti itu menurut sufi tasawuf, dalam ilmu tasawuf. Jadi kita harus bedakan. Kalau ada orang jangan berdoa menjerit-jerit menurut sufi, menurut tasawuf, ulama tasawuf. Berdoa dengan jihar, yaitu dengan ulama fikih, kalangan fikih, para ahli-ahli fikih. Yang kita lakukan selama ini doa, wirid, doa, yasinan. Kalau enggak ada didengarkan suaranya, macam mana ada berdoanya? Dan jamaah pun kayak macam mana nak mengamin-aminkan? Marilah kita doa masing-masing. Sir-sir. Tapi berjamaah itu bukan berjamaah. Jadi satu, ada yang memimpin dengan suara yang tawadhu, tidak terlalu menjerit. Kalau dapat ya itu tadi dengan irama, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Orang pun dengar enak. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Nah, doa itu salah satu doa yang dianjurkan. Jangan sampai nanti bapak yang sholat sendirian, doa itu salah satu doa yang dianjurkan. InsyaAllah nanti ke depan saya tulis nanti. Doa-doa yang dianjurkan. Apa? Doa-doa yang dianjurkan. Apa? Allahumma asin akibatana fil du'a. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Allahumma arinal haqqa anqa warzuqna tiba'ah. Nah, jadi ada di anjuran kitab ada itu. Jadi jangan mengutip doa sana, mengutip doa sana, mengutip doa sana. Kita sendiri tak tahu. Pertama, ambil doa yang dianjurkan dulu, masukkan hajat kita apa. Nah, begitu. Walaupun cuma hajat kita satu, tawasul kita banyak. Ini yang tawasul ini yang membuat kita cepat doa. Walaupun doanya cuma Rabbana atina. Jangan langsung doa Rabbana atina. Tawasul kita tak ada.
berkah daripada dianjurkan doa. Ya, itu doa gitu. Jadi dengan penuh tawadu, dengan irama kalau dapat bagus. Tidak dengan tak jelas, huruf-hurufnya tak jelas. Itu adab yang keempat. Ya. Bila seorang itu dia doa sudah mengerti makna, lebih lagi dia sudah mengerti ilmu nahwu. Itu bagusnya. Bila seorang yang memimpin doa itu dia tahu nahwu. Jadi mana yang domir hum, mana domir ha, mana yang dijamakkan, mana yang ditaksirkan, sekurangnya itu. Jangan, kalau memimpin doa semua bisa. Model apa bisa, tapi maknanya tahu tidak. Sebaiknya begitu. Bila dia tidak disuruh juga memimpin doa setiap kali, dia wajib dituntut untuk belajar memahamkan itu. Wajib. Jangan karena kan enggak ada ditanya doa ini, enggak, memang enggak ditanya. Tapi lebih bagusnya yaitu dia belajar tentang domir-domir, kata kerja ketika dia berdoa nanti. Allahumma ja'al khaira ayyamina. Ya Allah, jadikanlah bagi kami hari-hari kami. Allahumma ja'al khaira ayyamina, lebih baik. Jadikan hari-hari kami jadi baik. Allahumma ja'al khaira ayyamina yauman nalqaka, pada hari nanti kami bertemu kepada Engkau ya Allah. Hari kami menjadi lebih baik. Allahumma ja'al khaira ayyamina yauman nalqaka, ketika kami bertemu kepadamu ya Allah. Baca doa, hafal berdoanya, sehingga kita muncul akan penuh khusyuk tadi itu. Penuh dengan khusyuk. Terus kita dengan kalau berdoa dengan bahasa Indonesia boleh? Boleh, bahasa apapun Allah tahu. Tapi kan afdolnya bahasa Arab. Ya, afdolnya adalah dengan bahasa Quran. Itu doa. Belajar. Kita tidak mesti semua nanti pasti akan menjadi memimpin doa dengan diri sendiri, setidaknya itu dia berdoa dengan daripada kata-kata Arab. Di Al-Quran sudah ada, tinggal kita meletakkan dan diwariskan oleh para ulama-ulama kita, yaitu tentang bab doa. Itu yang keempat. Dan adab yang kelima, seorang itu berdoa bahwa jangan memberatkan akan diri kamu. Bahwa jangan memberatkan akan diri kamu akan sajak di dalam meminta doa itu. Mengapa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum was-saj'u fid du'a'i. Hasiba ahadukum ayyakula Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarba ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarba ilaiha min qaulin wa amalin. Artinya, takuti olehmu akan bersajak di dalam meminta doa itu. Takuti, makna takuti hindari olehmu. Hindari olehmu akan bersajak di dalam meminta doa itu. Memadalah seseorang kamu mengata di dalam doanya ini. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarba ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarba ilaiha min qaulin wa amalin. Kalau ingin berdoa ya semacam ini doanya. Macam seperti ini. Hai Tuhanku, bahwasannya aku memohonkan akan Dikau akan syurga dan barang yang menghampirkan kepadanya daripada perkataan dan amal, dan aku meminta pelihara akan Dikau daripada api neraka dan barang yang menghampirkan kepadanya daripada perkataan dan amal. Dari sini kita lihat bukan artinya ya, bukan arti daripada doa ini, bukan. Maksud daripada musannif adalah adab yang kelima dalam berdoa. Jangan menyusahkan dirinya sendiri itu dalam berdoa, mencari
yaitu bersajak-sajak. Nah, bersajak ini misalnya seperti orang yang berpantun tuh, i u a seperti itu. Ya, jalan-jalan ke bukit leluhur. Nanti entah kemana, sibukkan dengan jalan-jalan aja lah. Jadi dengan syair-syairnya, dengan ini, itu hindarin. Terus gimana? Lihat seperti doa ini saja, sudah. Yang sudah. Jangan menyusahkan diri. Nanti nyusun kata, nyusun ininya, ini daanya. Kan bahasa Indonesia aja ada susun. Arab lagi. Cukup doa ini sudah. Lihat ini. Ini juga sudah tersusun, tapi dia jelas. Di ujung doa ini, ya, saya baca, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qaruba ilaha min qaulin wa amal. Itu ujungnya huruf lam. Sudah? Wa a'udzubika minan nari wa ma qaruba ilaiha min qauli wa amal. Jadi sama-sama ujungnya huruf lam sama lam. Ini kan bersajak. Ya, ini bersajak. Tapi jangan bersajak mengarang-arang diri. Memang doa itu memang dari Nabi yang seperti ini. Jangan menyusahkan. Ada doa yang seperti itu, ada langsung dari Nabi. Ya. Nah, jadi jangan bersusah payah mencari-cari kalimat-kalimat doa. Ya Allah, ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, bahwasannya kami mau yang apa yang engkau tidak mau, yang apa yang kami tidak tahu. Jadi gitu, itu dia, itu saja namanya. Nah, jangan berdoa berusaha untuk mencari bahasanya itu saja sampai doa yang terakhir, walhamdulillahirabbil alamin, itu nanti itu tak boleh. Jangan bersusahkan payah. Cukup doa ini saja sudah. Doa ini amal. Ini kan udah seperti saja, tapi dari Nabi gitu. Nah, ini doanya. Hindari berdoa dengan kalimat bersajak-sajak. Dan kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah olehmu bahwa murad dengan bersajak itu, menurut Imam Al-Ghazali, makna bersajak itu apa itu? Maksudnya murad dengan bersajak itu yaitu apa? Disusah-susahinya daripada perkataan doa itu dengan bersajak-sajak. Bersajak-sajak. Kalau kita belajar bahasa Indonesia itu kan artinya belajar bersajak, bersyair. Dia menyusahkan dirinya sendiri itu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Mengapa? Karena yang demikian tidak munasabah dengan meminta doa itu. Enggak cocok, tidak munasabah, tidak sesuai meminta doa masa dengan bersajak. Allah tidak butuh dengan kalimat bersajak saja. Oh, bagus bahasa kalian. Senang aku bahasanya. Susunannya rapi. Enak. Bukan itu. Yang Allah butuh itu engkau tawadhu. Rendahkan diri. Khusyuk, tadarruk. Itu yang berdoa. Bukan kalimat yang kalian ucapkan itu mesti akhirannya huruf mim. Akhirannya huruf nun. Akhirnya huruf ini tidak, jangan hindari. Dengan bahasa Indonesia akhirnya huruf apalagi huruf a, i semua dalam satu bait ini, satu kalimat i semua. Nanti cuma u semua, itu tidak perlu. Tidak nyambung nanti doa itu, tidak nyambung. Tak nyambung. Karena meminta doa itu hendaklah dengan merendahkan diri. Baru saya bilang. Bukan kalimat yang tersusun harus itu, tapi doa itu merendahkan diri, tawadhu di hadapan Allah. Dan bukan hanya merendahkan diri dan menghinakan akan diri, menghinakan akan dirinya itu hina, butuh Allah. Dan bukan itu pula dan hadir hati, khusyuk hatinya, hadir hatinya itu saat dia itu berdoa kepada Allah. Doa kita tidak mesti panjang-panjang.
Doa yang mana kita tahu saja, yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis, yang bersumber daripada para ulama-ulama. Di dalam kitabnya Az-Zakhiqatul Musyarrafah dan kitab Ad-Diniyah Al-Wasayah itu ada. Makanya kita dibagi itu doa yang disusun oleh para pemimpin pesantren. Di buku-buku banyak, tapi bagusnya diberikan, dibagikan, diberikan, dikasih oleh orang yang memang kita percaya. Kalau kita berdoa mengambil doa, kutip sana, kutip sana, kutip sana, kutip sana, nggak salah. Tapi bagusnya itu berentet, bersanak doanya itu tuh. Dari bulan berbulan-bulan dapat dari mana? Dari gurunya. Guru ini dari mana? Dari guru. Dapat, dari bagus. Nah, kita pun semakin kuat doanya. Semakin ada yang tanggung jawab. Kalau kita ambil dari buku, kita tidak tahu dari siapa, dari mana ini. Saya ngikut buku tuntunan sholat doanya. Tidak tahu dari buku tuntunan, nggak selamanya cetakan itu benar. Ada yang domirnya, ada yang ininya. Maka kalau orang yang tahu nahwu sorof, dilihat itu. Oh ini salah nih. Ini tahu pentingnya belajar. Itu penting belajar. Lebih lagi dia jadi pemimpin doa, pemimpin sholat. Lebih itu. Jadi kalau ingin suara bagus, siapapun bisa suara bagus. Tapi dari situ dia harus tahu ya, dalam memimpin, yaitu ibadah-ibadah yang lainnya. Lebih lagi didoakan itu untuk mayit, coba mayit. Talqin mayit. Itu perlu domir itu. Siapa yang meninggal, laki-laki kah, perempuan? Kalau dia perempuan, apa yang dibaca? Kalau laki-laki, apa yang dibaca? Bila nanti datang dua malaikat, maka saksikan olehmu, ucapkan olehmu, perempuan. Apa dibaca? Tidak tahu kita, harus kita tahu. Apa dia? Kuli, ucapkan olehmu. Kalau laki-laki, kulu. Kalau jamak. Kalau satu, kuli. Kalau perempuan. Kalau dia nanti dibacakannya itu, keluarlah kamu daripada dunia ini dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata si pentalkin di kuburan. Apa dia? Kharajatil dunya. Kharajati. Kalau dia laki-laki, kharajta. Jadi itu dia. Yang tahu kita kan domirnya itu Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahumma gfir laha warhamha. Itu aja tuh. Kalau di kuburan perlu juga domir itu. Kata kerjanya ada. Nah, itu pentingnya. Jadi enggak sembarangan. Ya, enggak cukup dia harus modal bisa baca, kemudian dia doanya bisa, tapi domir-domirnya enggak sama. Pernah kita dengarkan gitu juga. Dia bacakan talqin tapi enggak nyama. Yang meninggal itu perempuan, dibaca laki-laki. Yang di dalam kubur ini perempuan sebutkan. Nah, jadi perlunya domir. Jadi di dalam bacaan talqin itu dia dibilangnya, kalau perempuan ini dibaca, kalau laki-laki ini dibaca. Dan ketika membaca tuh lidahnya harus fasih, setidaknya yaitu jelas di kalangan di situ. Ya, makanya yang mendoakan itu ada kiai, ustadz, alim, ya, yang dikuburkan itu. Nah, itu pentingnya dalam berdoa untuk mengetahui daripada kalimat-kalimat. Bermula bersajak-sajak di dalam doa itu menafikan yang demikian itu. Nah, doa yang bersajak-sajak itu meniadakan doa yang kita minta. Menafikan itu. Dihindar. Itu maksud daripada Imam Al-Ghazali. Adapun doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersajak-sajak itu, maka tidak dengan susah-susahannya. Dengan tidak susah-susahinya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? As'alukal amna yaumal wa'id.
Perhatikan saya baca ya. Ini bersajak tapi Nabi yang baca. Jadi kita jangan menyusahkan diri. Ya. As'alukal amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarribina mashhud wal raqa'il sujud al muwaffi bil uhud innaka rahimi wadud wa anta taf'alu ma turid. Lihat kan? Itu namanya sajak itu. Itu saja. Jadi jangan kita cari kalau bila berdoa dengan bahasa Indonesia, ikutilah semua. Nanti c misalnya i semua di ujung. Enggak. Cari doa dari Nabi, dia itu bersajak, itu saja. Ya. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah. Ya kan? Jadi itu saja, tapi dari Nabi. Kita jangan cari apalah. Habis huruf ini doa apa lagi? Coba lihat kamusnya, cari kamusnya. Oh ini dia. Cari dari Nabi. Ya paham ya? Nah, itu contohnya. Ujungnya di akhirnya apa? Wa'id yaumal khulud ma'al muqarribish mashhud. Walaupun doa harus kita jelaskan makharijul huruf dan tajwidnya. Kalau dia pantulkan. Yaumal wa'id ma'al muqarribil mashhud waraqil sujud muwakkil ma'uhud innaka rahimi wadud wa anta taf'alu ma turid. Itu doa. Ya di dalam Al-Quran kan ada juga kalimat seperti bersajak. Ada kan kalimat yang bersajak itu? Ya. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nar dzatil waqud. Kan ujung-ujung dal. Nah, kita yang enggak tahu jangan bercoba untuk mengarang bersajak seperti ya pantun-pantun begitu kita bawa untuk berdoa, tinggalkan. Dah, ya. Maka carilah doa-doa yang sudah ditetapkan para ulama, itu udah aman itu. Atau barang sebagainya, maka yaitu tidak dengan disusahinya akan sajak. Tidak disusahinya dengan sajak itu. Dan seyogyanya hendaklah disimpankan doa itu barang yang datang dari disampaikan misalnya. Dan hendaklah disimpankan dan seyogyanya hendaklah disimpankan doa itu barang yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dan tabi'in dan barang apa lafaznya itu sunat dan tabi'in, ya tuh sahabat dan tabi'in, dan barang apa lafaznya itu sunat diikuti. Apa saja yang dibacakan itu sunat diikuti dari Nabi. Dan jangan ia mengarang sajak dengan sendirinya, jangan. Biar aja kita ikutin doanya sahabat, doanya tabi'in. Kapan itu? Pada ketika membaca doa itu, tinggalkan mengarang saja. Adapun barang yang diilhamkan lafaz doa itu dengan tiada dipikirkannya, dengan bersusah-susah akan sajaknya itu, maka yaitu tidak mengapa. Seperti kebanyakan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada tabi'in dan daripada aulia yang arifin. Nah, itu ikutin yang itu. Yang daripada yang doa-doa yang dipanjatkan doa mereka. Nah, ya. Nah, begitulah cara kita berdoa, tidak dengan bersajak. Nah, makanya itu doa-doa yang sudah dikumpulkan oleh para ulama itu datangnya dari Nabi. Nah, datangnya daripada Nabi, dari Al-Qur'an, dari Nabi, itu yang kita bacakan doanya. Allahumma inni. Nah, itu doa sendiri. Kalau di jamak Allahumma inna
nas'aluka. Yang afdalnya itu doa diambilkan daripada yaitu yang dianjurkan doa-doa. Pertama doa afiat. Yang kedua doa ahsin akibatana. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Bila tidak ada doa ini cukup doa dua ini aja sudah cukup itu, memadai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila, itu dianjurkan doanya itu. Dan lain sebagainya. Rabbana la tuzigh qulubana dan lain sebagainya. Terus kita doa. Nah, itu salah satu doa yang dianjurkan daripada ulama-ulama. Makanya di dalam Ad-Diniya Wasaya, dalam kitab-kitab Kifayatul Ghulam termasuk yang Melayu itu sudah meletakkan daripada doa. Ya. Nah, itu bacakan doa. Jangan bersusah-susah hati dirinya dengan berusaha cari kalimat-kalimat yang enak didengar orang, bukan rendah dirinya di hadapan Allah. Itu doanya. Baik, itu saja kajian kita tentang adab yang berdoa. Bagi seorang sebaiknya dia tidak bersuara tinggi menjerit-jerit, tidak dengan suara dengan bersajak-sajak yang dia sampaikan itu tadi. Carilah doa, belajarlah doa yang kita sendiri paham. Biar satu doa tapi bapak paham, ibu paham. Pada doa panjang tapi tak paham. Maka itulah butuhnya kita orang yang memimpin doa yang paham daripada maknanya. Itu kita. Maka di situ kita belajar yang berkaitan dengan bahasa daripada untuk memahamkan doa itu. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali yaitu doa adab yang keenam di dalam berdoa. Wallahu a'lam bis-shawab. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.